Selamat datang di Podcast yang wild. Ini bukan gimmick. Ini gimmick kan kecil. Enggak beneran gitu Mas. Ya, jadi hari ini adalah hari pertama kita kedatangan narasumber. Ibu Detia. Senang sekali. Jadi Tokoh pertama iya, tokoh ini utama. pertama kali loh, karena kita belum ada budget ya buat ngundang Pevita. Ya, Kita ngundang selebgram yang kira-kira kenal gitu pakai ya orang dalam. yang apa namanya yang mau lah dikasih tahu susu ya. Ya, Susu enak dan banget. teh pucuk ya Teh kan. pucuk. Mantap. 46. Mungkin kita bisa nanti pakai yang lebih lebar lagi, Cil. Oh, Bisa. Nanti Kayak lah. ditonton dulu videonya. Kan ini apa namanya? Podcast low budget. Iya, ini Low budget. sebenarnya ini udah lumayan loh. Masih ada lightingnya, Oh iya Cil. betul. Ring light 2 lagi. Ring light tuh. Emang ini lightingnya dibeli buat kebutuhan podcast kita, gua tanya. Bukan sih. Belinya kapan? Udah lama. Udah lama kepakainya? Baru sekarang. Untung kita bikin podcast ini. Iya. Jadi tuh emang gini ya ceritanya nih. Aku mau cerita jadi. Emang kan ini kita tuh so mantep ya, Cil ya, So anak-anak mantep. di sini kayak kayak kita konten yuk. Yang duluanin tuh alat-alatnya gitu. Iya. Oh, ring light nih bagus, pakai lighting bagus. Pas udah dateng nggak ada juga kontennya gitu. Iya. Makanya pas ngajakin Acil, Cil, ayo lah nge-podcast. Jadi di sini ada Tia di sini. Mantap. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya, cuman kayak gini sih, saya bingungnya gitu ya. Apa? Ini saya pertama kali gitu, maksudnya punya temen yang dalam lingkungan tuh konten kreator gitu. Karena jujur, aku bukan konten kreator yang emang ya gue konten gitu kan. Emang aku basicnya nyanyi aja udah, cuman ya udahlah tahu nyanyi. Perform gitu lah ya. Perform, manggung, udah duitnya dari situ gitu. Cuma pas kenal Acil, tadi juga ngobrol sama Detia, emang kamu konten tuh tiap hari apa gimana sih? Atau di jadwal gitu, oke hari ini gue nge-vlog, atau hari ini gue apa gitu, di jadwal gitu nggak sih? Enggak sih, kayak semutnya aja. Terus kalau misalnya emang ada apa namanya, ada kerjaan, misalnya ada deadline hari ini baru dikerjain gitu. Ada semutnya. Ada deadline. Semut. Ada semutnya kita. Oh, biasanya kan ditarget nih, ayo lu harus hari ini misalkan ke temen gua ada tuh kayak gitu hari ini seminggu minimal 4 gitu. ya seminggu 4 atau sehari 4, malah ada yang sehari 4 Cil. Ya kalau moodnya 40. Bisa juga ya. Bisa. Tapi Mantap, gimana Bang. sih maksudnya lu gimana sih pertama maksudnya jadi oke awalnya lu kuliah Awal juga gue kan? dikenal orang gitu kali ya. Awalnya kan lu kuliah udah bagus-bagus tuh kuliah di UI kan? Iya. Kenapa jadi konten creator gitu? Gimana ya, gue juga nggak tahu kalau gue bakal terjun ke sini gitu kan. Malah kecebur gitu guenya. Siapa yang nyeburin kalau boleh tahu? Nah, saya juga kuliah di UI, Pak. Bapak Apa kagak tuh? nanya saya. Saya UI juga mana? kuliah di UI, jadi konten kreator saya. Apa tuh? Universitas Insya Allah. Sama kalau gitu gua juga. Insya Allah juga. Insya Bapak Allah. kan tim DO gitu. Iya, tim Neo kita. Kamu lulus ya? Lulus. Aduh, susah ini ngobrol sama yang lulus. Saya suka berusaha jadi manusia gagal ini kalau sama sarjana. Udah Udah lah. angkatan berapa, Bang? Angkatan 2015. Tuhan kita Cil berarti ya? Gua kira seumuran loh. Saya mah masih ada kelasnya dia, angkatan 2016 ya, Pak. Lo kan nggak naik berapa kali Cil? Ketinggalan. Veteran. Iya, cuman emang itu tadi Ditya maksudnya kenapa Bisa terjun. ya finally adalah konten creator aja gitu. Iya, awalnya sih gue nggak, emang dulu tuh sebenarnya teman-teman gue tuh banyak yang dari kalangan artis, terus banyak yang dulu kan maksudnya kita Ini bilang kan ini. belum kenal belum dia, kenal. belum, maksudnya dulu banyak banget lah ya, kan dulu sampai gue dulu ikut casting dulu karena sumpah? tante gue tuh punya kenalan dulu kalau nggak salah tuh bukan Ki Kusumo, siapa ya? Kiku Somo dukun. Apa dah? Apa sama beratris Ya, Tapi jangan-jangan dia ini ya caster itu semua sampingannya. bener, Ki Kusumo tuh kalau nggak salah Ki Kusumo, jadi dulu kalau casting tuh Ki Kusumo tuh sempat bisa castingin orang buat main film Tuh gitu, kan dulu. kata gua tadi bener berarti. Dulu Dia ngeliat aura gitu apa Asumsi gimana ya? ngerti. Tapi dulu tante gue sering ngajakin kayak Tia casting nih buat iklan sampo, gitu-gitulah casting ya kan dulu. Tapi gue tuh emang gak pengen terjun ke dunia kayak gini sebenarnya. Sebenarnya. Karena gue tuh
lebih suka yang kerja gitu loh. Maksudnya 24 jam gue kerja gitu, Wanita karir. Iya, wanita Yeah. karir gue pengennya. Ya makin insecure be kita pengangguran. Carinya cewek pengangguran lagi. Jangan dong. Miskin. Kan kalau nganggur sama nganggur jadinya konten, Cil. Oh iya bisa. Oh iya. Satu sibuk susah kontennya. Iya benar. Nah, abis dari situ akhirnya gue lulus kuliah kan tuh. Nah, gue nih awal mulai gue merambah lah ya ke dunia media sosial nih, Instagram lah khususnya. Itu gue main Mengejar Cinta Dewi, itu bareng Peco, Ciko lah, Ciko dulu gue manggilnya. Ciko nama dia dulu, gue kan dia senior gue di kuliah dulu. Bagus sama si Becok namanya Ciko. Dia kalau di kampus dipanggilnya Ciko. Ciko. Ada dia punya inian second account kan. Ciko Ya, namanya. Ciko Conut. Nah, ya itu namanya dia Ciko. Kalau orang dibocorin sih kena akun orang. Lah gimana? Kan orang kalau di private ini sih nggak Oh, apa. nggak di Nggak di private. Oke, lanjut. private. Iya, terus dia nawarin itu posisinya gue tuh lulus kalau nggak salah bulan Agustus dulu ya kan, lulus tuh terus gue nganggur lah gue sebulan karena gue puasin lah kan, pusing ya abis skripsi apa gitu, pusing. Puas tapi itu nganggur sebulan doang. Puas karena gue seharian main PUBG dulu. Kasih tahu Yas. Berapa lama maneh menganggur? 27 tahun saya pengangguran. 27 tahun udah pernah kerja Gak dia. pernah kerja. Jadi sebulan nganggur. Terus teman-teman gue udah dapat kerja nih, terus gue kayak insecure, anjir gue belum kerja, gue main game mulu gitu. Emang enak main game. 24/7. 24/7 nih. Makanya nggak jadi apa-apa kita. Sama, dulu gue juga main game mulu. Umur 27 miskin. Terus. Nah dari situ terus gue akhirnya ngelamar kerja kan, kerja. Dulu tuh gue nggak ada pengalaman apa kan, terus gue tuh ngelamar di bagian TL kan tim leader tuh, sedangkan itu pengalamannya 1 tahun. Nah gue tuh asal apply aja gitu ke perusahaan yang waktu itu outsourcing lah waktu itu. Tim leader tuh apa? Tim leader tuh kayak Kasihan nih kita pengangguran kan. Iya, kayak ngerti. gue tim leader tuh misalkan nih kayak customer service, ada bagian-bagian yang halo gitu kan. Nah ini yang atasannya lagi yang pegang anak-anakannya itu. Oke, supervisornya Nah, gitu. iya, kayak gitu. Supervisor. Kurang lebih kayak gitu, tapi ini TL untuk timnya gitu lah. Intinya harus berpengalaman lah gitu. Gue apply lah tuh, gue udah psikotes, interview. Terus gue ditanya, kamu udah pernah jadi tim leader? Gue aja tim leader nggak tahu apa-apa. Oh, sama kayak gitu ya, sama nanya. Tim leader apaan tuh gitu kan? Ditanya sama RD-nya lah, kamu apply CV gini, tahu dari teman aja asal apply. Oh ya udah tuh, terus gue interview biasa. Terus hasil psikotes gue ternyata bagus ya kan. Terus gue Anak suruh UI ya kan, ya kali anak UI Iya. psikotes ya jelek. Malu-maluin UI Merem. nggak juga sih, susah. Ya, gua kira tadi dia ngomong, ya gua kan udah psikopat. Jangan dong. Nah lanjut, terus akhirnya gue disuruh nunggu di ruang tunggu tuh. Gue nunggu lama banget, terus tiba-tiba ada nih kayak bapak-bapak gitu turun ke bawah ngeliatin gue, terus ngobrol sama yang interview gue gitu. Ternyata dia tertarik sama gue dan gue tertariknya maksudnya gimana? entahlah, pokoknya dia tertarik lah sama gue, pengen karena di situ kebetulan bagian HRD ada yang kosong. Lu jadi HRD? Jadi HRD gue jurusan Naik, sastra Jawa. Gue kan UI sastra Jawa nih, nggak ada psikolognya dong. Benar. Gue interview salah juga, gue ngelamar kerjaan salah juga ya kan. Terus gue duduk di situ, terus dia lagi turun, tiba-tiba ngobrol sama yang interview gue, nanya itu mau diambil nggak? Katanya dia nggak ada pengalaman apa-apa. Yaudah saya ngambil deh, saya tanggung jawab. Dilihat lah gue lulusan apa. Udah ini mah bisa gitu kan. Percaya dia sama gue. Ya udah, akhirnya interview sama dia langsung. Interview tuh set. Udah dia bilang kayak ya udah saya percaya nih kamu dari komunikasinya. Terus biasanya kalau anak UI kan lebih gampang sosialisasinya kan. Kata dia kayak gitu. Kata gue ya udah it's okay, bisa, gue bilang gitu kan. Ya udah, kamu mau nggak jadi HRD? Pertama aja gue nggak tahu HR apa. Dia ngomongnya HR, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu dunia kerjaan. Masa sih lu nggak tahu HR? Nggak tahu, karena kerjaan gue di kampus juga main game gitu aja. Sumpah gue main game mulu. Kakak lu masuk UI jalur apa aja sebenarnya? Jalur undangan. Oh, jalur. Jadi berarti nggak rapot tes. tuh bagus dong. Iya, karena gue pintar sebenarnya. Iya, cuma lama-lama jadi goblok. Gitu. Gua tahu gitu gua masuk UI, gua ketahuan kamu kuliahnya cuma main game doang ya. Sumpah, tapi Rapot gue lu tapi tetap jelek ngerjain ya? tugas, tetap lah. Iya. Orang kata gua mah timbang giliran pengambilan rapot gua cuma kertas doang. Kertas gorengan apa gimana? Remedial. Orang mah kan masih ada kopernya ya. Lu kertas doang. Agak kertas doang gua. Oh, lu nggak dianggap seriusan? jadi muridnya kali.
Oh ya itu bercanda guys. Oke, lanjut. Masih beneran ya? Iya, nah dari situ akhirnya Langsung gue ditutup sekolahnya. dibilang ya udah tunggu saya satu kali 24 jam nanti saya kabarin kok kamu lulus gitu. Udah nih, gue aja sampai nelfon temen gue ditawarin kerjaan HR, ambil nggak ya? Gue nggak ngerti lagi. Ambil kata temen gue gitu kan. Gue nggak ngerti apa itu tuh HRD kata dia gitu kan. Oh HRD, gue searching nih ngapain aja HRD. Oh yang interview. Dari situ gue tahu. Kata gue, lah gue kan gak ada jurusan psikolog, gimana nih mati gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas udah mendekati mau itu sore deh kata gue nggak lolos nih kata gue gitu. Tiba-tiba sore gue ditelepon sama cewek suruh datang lagi, tapi udah dalam keadaan rapi nih karena mau diinterview sama manajernya dia lagi, atasannya lagi, sama satu lagi tuh atasannya lagi lah pokoknya. Jadi ada manajer tuh punya atasan lagi kan. Nah, ini sama atasannya lagi gitu. Bingung. Pokoknya gue diinterview 3 kali. Nah, dia seneng main ke atas mulu ya. Iya bener. Iya. Atasnya lagi. Karena kan bocahnya underground banget ya. Nggak kenal dunia atas dan Nongkrongnya juga di trotoar Iya. aja. Nih interview beda ya kan. Udah tuh gue datang keadaan rapi. Interview pertama aman. Terus gue tuh gimana ya? Emang gue anaknya suka ngobrol sih. Jadinya kayak mungkin dari lancar aja gitu iya ya. dari attitude-nya. Anaknya suka ngobrol bukan suka gua ya. Ya gimana Cil, Iya, nyadar terus- diri aja Cil kita mah ya. Iya karena Tahu diri. Aduh. Iya. Jadi kayak ya udahlah dari situ gue interview akhirnya diterima ya kan. Dia bilang kayak ya udah saya percayain kamu mau belajar sebulan kamu nempel. Maksud tuh kayak nempel ke orang gimana tanya-tanya. Mempelajari. Berarti sebulan jadi perangko gitu. Enggak gitu juga. The Virgin sebulan. jadi sebulan dia tiap katakan yang terkolong yang demi mulu nih. Nggak gitu. Jadi ngikutin lah gimana prosedurnya, prosesnya kayak gimana interview kayak gitu. Jangan-jangan itu youtuber yang podcast kayak apa namanya? Ya yang gondrong, yang botak begitu. Jangan nyebut merek Cil, belum juga terkenal udah kena somasi ini kita lagi. Akan kita kagak sebut nama. Iya bener. Kenapa yang gondrong sama yang botak? HRD jangan-jangan sebelumnya. Enggak dong, banyak kan dia. Banyak juga ya ininya ya. Banyak pekerjaan sebelumnya. Terus itu berapa lama kamu kerja di situ? Jadi tuh kerja di situ tuh kalau nggak salah lancar tuh selama 6 bulan belum kenal. Oh lama juga 6 bulan. Enggak, totalnya 1 tahun 3 bulan. Lama, makin lama lagi ya. Iya, karena pas ke 6 bulan itu mulai dibarengin yang main film Pecok itu. Jadi gue pas kerja Pecok calling gue, lu mau nggak jadi peran utama cewek? Sorry. Pecok siapa ya? Ciko. Suka lupa kulitnya ya, Acil. Panas gitu. ya. Pak. Emang kan artis Depok dia doang. Kayak gitu. Jadi pas 6 bulan gue udah main film, terus udah tuh berjalan kok gue makin asik sama dunia di luar ini yang kerjaan cuma kayak syuting, jadi konten-konten doang kayak Enak gitu, udah enak ngerasa kok duitnya enaknya. kok lebih kenceng gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue memutuskan kayak spend dulu ke depannya gue harus punya kontrak yang banyak baru gue resign gitu kan. Oke. Kebetulan gue dikontrak 1 tahun, terus ada brand lagi 1 tahun, jadi gue mikir kayak wah anjir gue Aman. 2 tahun gue aman nih gitu kan. Ya udah gue pas ke 1 tahun tuh gue ngajuin resign kan, kalau gue resign tuh kan 1 month notice ya kan. Jadi 1 bulan sebelumnya gue harus ngomong gitu. Nah gue udah ngomong, gue tuh sebenarnya resign mau 1 tahun dulu kan karena mau nunggu surat paklaring gitulah. Kalau gue pernah kerja di situ harus 1 tahun. Nah gue nungguin di extend terus, gue nggak boleh keluar, kata bosnya jangan dong, jangan. Iya, udah gitu. susah juga sih, udah Iya, lama juga. Jangan gitu. Sedangkan project yang gue pegang tuh banyak dulu ya kan. Gue punya 257 karyawan dulu. Wah. Dulu gue pegang semua tuh datanya. Semua banget. Semuanya. Oh datanya, Data. kira 257. Gue peluk gitu, nggak bisa lah. Pegang gitu. Udah lama nggak dielus Cil, tapi jangan sama lu. Nah, Nanti kita cari ya. Iya, ya, abis ini apa? Nah, apa? Manajer rusuh nih. Ini. Iya, ini manajer berangkat Timore, tim sahabat dahsyat. Ya dulu kan dia nontonin dulu ini. Kan podcast low budget. Oh, Oh, iya, iya benar. biar ada Merangkap timorenya ya. semua. Oke. Oke, terus Ya udah dari situ gue kena Pecok main film, akhirnya gue resign, terus fokus lah gue main film, terus gue juga konten juga dulu kan, konten sama pasangan gue yang dulu gitu. Terus yang ya mana udah, tuh pasangan yang dulunya? ada si X lah Oh, gitu. ada si X. Wow. Wow. Mulai masuk ke ranah Kan, mantan. kan itu cuma menjelaskan seberapa. Oh iya. Memang dari selewatan cerita kan Iya. jadi timbul pertanyaan baru Oh, Pak. iya. Gitu.
Terus Iya. terus gimana? Ya, terus main terus sampai berapa episode? 25 episode deh dulu. 25 episode. Terus dari Yang situ mana sama Pecok itu? sama Yang Pecok episode? dulu mengejar cinta Dewi. Nah, Nah. orang-orang mulai tahu gue nih Dewi gitu kan. Jadi sampai sekarang lu dipanggil Dewi apa enggak? Ada beberapa yang masih manggil Dewi. Terus karena followers gue tuh campuran gitu sebenarnya, bukan dari yang mengejar cinta Dewi juga. Dulu kan gue main game PUBG tuh. Gue main sama pro player dulu. Terus followersnya juga dari Oh, dia, oke, dari oke, game-game gitu, dari TikTok juga ada. Jadi emang campuran gitu. Terus juga sempat naik-naik di akun-akun kayak yang Viral. ya akun Akun viral viral. gitu lah. Hmm. Gue Shitpost, takut shitpost. menyebutkan. Shitpost. Berarti dia inian ya, apa namanya, followernya dari game. Ya mengejar cinta Dewi. Dari mengejar cinta Dewi. TikTok, Kalau gitu. kalau saya kan beda, memang saya mah followernya dari Turki. Jauh kali. Beli. Kan lu lihat tahu orang-orang yang pada beli follower, Kenapa? ini isinya bule-bule itu. Oh. Ya kan? Iya. Ntar pas kita klik Turki gitu, Apa Alibaba ya, apa? kagak aktif kan gitu, akun-akun bodong. Harusnya? Gitu. Harusnya mah nggak usah beli gitu ya. Tolonglah buat kakak-kakak yang pada suka beli Nah. follower tuh ya di Instagram ya. Sekalian atau kalau ngeposting nih beli like sama Iya. view-nya. Soalnya jomplang banget Biar ya. gak jomplang. Jadi biar totalitas kalau mau jadi selebgram. Mahalnya di situ ya sebenarnya kalau Astagfirullah. mahalnya kalau endorse tuh beli like sama beli komennya. Iya. Bisa komen gak sih kalau buat Nggak tahu deh. Kan Nggak, kita nggak tahu. Bisa komen tapi bahasanya bahasa ya Turki itu. ya bahasa percuma juga. Abzur. Oh buzzer, pakainya buzzer ya. Buzzer. Serem uga. Bukan buzzer ya, bukan brother. Tapi kamu konten, tapi kan dulu tuh suka keliat, saya sudah sudah kecil, ya, ini udah mulai bahaya. Padahal gue udah berapa detik ya ngomongnya ya. Enggak, cuman aku tuh pengen tahu, kan awal-awal kamu konten pas setelah sama Pecok selalu sama Yang sebelumnya. Your Ex gitu kan. Itu emang di set kayak gitu apa kayak gimana sih? Enggak sih, sebenarnya dulu tuh Nah, gue aku pakai ini aja. apa? Oh iya. Biar cangkel. Apa itu cangkel? Pegal, Mas. Oh, Ya, ya. pegel. Nah, Eh. Enggak ada ininya ternyata. Goblok anjing. Enggak ada Ada rodanya, anjing. Lanjut. Ini kelihatan nggak lo? di Kelihatan, situ? kelihatan. Oh, kelihatan. Nah akhirnya dari situ berlanjutlah nih gue kan sambil dulu mengejar cinta Dewi terus lanjut ke konten. Tapi sebenarnya tuh pas mengejar cinta Dewi yang pertengahan tuh gue sempet putus sama dia lama tuh. Oh, Jadi, kalian tuh toxic gitu apa gimana, putus nyambung? iya, maksudnya kayak ya bener sih kata orang kalau udah putus tuh nggak perlu balikan, ya emang bener gitu karena ujungnya juga sama-sama aja gitu. Oh. Cil, ntar diedit. Kagak lah, gua kalau di tongkrongan gue ya. Oh, itu tapi setongkrongan kan? Iya, Sama. inisial gua itu inisialnya Inisialnya Junes. Junes. Namanya J. Oh, Anjing oke. lah. Oke, terus. Iya sama dia gitu, pernah putus lah dulu ada. Nah. Jadi tuh sebenarnya dulu tapi dia yang mutusin gue dulu. Dia Nes, duluan. Nes, ini mah bukan gue yang nanya sih, lihat ya Nes ya. Kagak gua kan nanyanya aja. ngonten sama pacar sama pasangan. Iya. Ya maksudnya itu emang kalian Prosesnya kayak gitu. prosesnya di set kah atau emang nggak sengaja gitu? Awalnya nggak sengaja yang jalan kaki itu karena kebetulan dari rumah gue ke toko vape itu kan motor dia kan gak ada bensin dan kaki ya dari tempat vape ke rumah gue itu. Bagus juga nggak ada bensin ya, jadi Iya ide nggak ada konten ya. bensin, terus gue tiba-tiba aja di otak gue kayak muncul kayak coba deh lo, itu gue belum balikan sama dia, masih jadi teman. Terus coba deh lo konten kayak gini ngomong, orang-orang mah enak pacaran naik mobil naik motor, kita mah jalan kaki gitu. Kata dia enggak gitu kan, udah cepet gitu kan. Terus kata dia oh yaudah deh, dia nurut tuh, dia mau kan. Nah dari situ bikin diupload di TikTok gue, naik tuh boom, udah yang nonton banyak. Dari situ diupload di akun-akun viral, dari situ lah Itu mulai. sampai kalau nggak salah sampai ke TV ya, Iya, TV sampai ya. ke TV gue ke adalah pokoknya Iya. gitu Diundang gara-gara ke konten TV, ya. itu. Dari situlah mulai tuh. Oh, mulai berarti naik dapet tuh. nih, berarti iya, niche feel-nya. marketnya Karena gitu. dulu orang-orang lihatnya kayak Beauty and the Beast gitu loh. Jadi gitu. Jadi kayak dianya kok gini, dapatnya gue gitu dulu. Beruntung Ya, banget ya iya. dia. Antara beruntung dan goblok ya. Kenapa diputusin ya? Dulu gitu. Yang gue bingung, Dia yang mutusin dia kan? Iya, dia. Tapi itu juga kesalahan gue sebelumnya. Oh. Cuma salah paham, sebenarnya salah paham aja sih. Gue nggak akan nanya kok salah lo apa nggak gitu. apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. emang gara-gara pertama tuh gara-gara salah paham, terus udah tuh gue kayak
gue berpikir gue nggak mau balikan lagi kan. Salah paham apa salah pilih nih? Gitu akhirnya gak mau balikan kan, ya udah tapi gue profesional aja karena gue masih ada cerita bareng yang mengejar cinta Dewi itu bareng dia. Terus ya udah gue profesional aja, tetap syuting kayak gitu-gitu aja. Terus lama-lama kayak gue udah bisa berdamai aja gitu, gue udah gak ada perasaan lagi sama dia. Ya udahlah, plain gitu, udah gak ada rasa apa-apa. Iya, tapi kok makin kesini dia yang minta ngajak balikan lagi gitu. Terus gue pikir kayak ntar dulu deh kata gue gitu kan. Cerita HRD-nya udahan? Udahan cerita HRD-nya. Udah, kan tadi judulnya toxic. Toxic relationship. Toxic. Tapi terus? Ya udah dari situ kayak gimana ya? Gue dulu pernah, jadi awal pertama mau balikan tuh gue pernah dengerin reminder lah, maksudnya ngasih tahu ke dia, oke gue mau balikan sama lu tapi gue nggak mau yang bucin-bucin lagi, fokus ke cari duit aja gitu. Gue bilangnya sama dia karena kan kebetulan di situ kita lagi naik gitu kan, lagi naik-naiknya gitu. Terus gue bilang sama dia kayak gitu, pokoknya gue nggak mau yang namanya bucin-bucin lagi, gue nggak mau ngerasainnya kayak kemarin lagi gitu kan. Karena gue juga sempet kayak gimana, gue nih kalau udah sayang sama orang tuh bucin banget gitu loh. Jadi kayak semuanya jadi engas. Kayak gitu, maksudnya gue bucin banget gitu, sayang gitu. Nah semenjak kejadian yang dia mutusin gue, terus gue kayak diperlakukan kurang baik lah sama dia, itu ngebuat gue sakit sih dulu. Tapi ya udah akhirnya karena gue mikir ya udah gue balikan untuk cari uang, terus buat bareng-bareng lah naiknya kayak gitulah dulu ya kan. Terus akhirnya udah berjalan gue kasih reminder kayak gitu, pokoknya gue balikan mau ini. Lanjutin aja ngobrol. Tadi sampai mana ya? Lupa tadi lagi. Sampai mantan lu udah silsilah mantan. Oh iya, sampai Iya, pokoknya jadinya malah sama dia kan, ya kan, jadinya sama yang sebelumnya. Dan karena dia toksik itu, maksudnya dia ngomong kasar kayak gitulah. Tapi sama yang dia tuh lo ada fisik juga nggak? Apa enggak? Karena gue mikir kayak anjir cowok ganteng nyakitin semua gitu aja. Gimana? Wey, Sebentar. bagus. Gue mikirnya Bawa gitu. fisik nih. Gitu mikirnya karena Jangan gitu dong Tia mikirnya. Saya yang ganteng ini merasa gimana ya? Bener. tapi bener kayak gitu, kayak ya udahlah gue cobalah sama yang biasa-biasa aja gitu. Dan ya udah tuh Bentar, sama yang biasa-biasa aja tuh gimana, Cil? Susah lagi, gue kan ganteng ya, jadi gue Iya, makanya susah kan. mau ngebiasain. ya itu aja sama yang manis lah, bisa kayak gitulah. Oh, manis. Jadi, ceritanya gitu. Padahal sepet-sepet juga ya kalau di Ada itu cowok apa inian dia? Iya. Anjing. Kakak kan tadi ceritanya gitu, sama yang Biasa, ganteng biasa. disakitin, ya udah turunin standar. Yang biasa lah, jangan yang Biasa. jelek. Iya, Biasa. iya, sama yang biasa ternyata masih sama juga. Kalau yang Iya. sekarang ganteng nggak? Iya, lumayan. Wih, sih. Kembali lagi ke selera ya. Yang nggak Selera apa-apa. awal. At least nggak rugi 2 kali Iya gitu. sih. Udah nurunin standar masih juga disakitin. Gitu, tapi Udah nggak- nurunin tapi- standar nggak parkir. Bener juga. Iya, tapi dari situ kan kembali lagi karena kontennya bareng dia kan. Ya udah dari situ gue mulai dulu kan gue belum masih jadi HRD tuh, belum main film kan awal kenal masih, dia. Ya. Terus kayak ya udah dulu gue kerja, dia kan maksudnya kuliah tapi kayak nggak dilanjutin gitu loh, cuti selamanya. nggak tahu waktu itu setahun, tapi sekarang kan gue udah nggak tahu lagi kan, bukan urusan gue lagi Oke, gitu. oke. Terus Oke. Udah bukan urusannya. iya udah. bukan urusan gue lagi. Nah terus akhirnya kayak dulu gue kerja nih, kayak gue merasa nggak ngerti ya ini yang gue rasain gue yang lebay atau apa, tapi dulu tuh gue bangun pagi terus gue nggak dapet support system pagi buat semangat kerjanya atau apa. Oh, lo tuh tipe yang harus Diingetin ayang. Iya. Iya, ngetin Berarti lu ayam. nggak akan makan kalau ayam nggak Ya ngingetin. tetep makan dong, kan pakai duit gua makannya Iya. gitu. Wah, oke. Orang-orang bilang gua matre padahal enggak gitu. Orang ketahuan dia aja waktu gua baru kenal aja dia yang jajanin. Oh iya. Jadi jatuhnya gua kalau main sama dia gua yang matre. Lah kan kita udah terkenal aja. Kita terkenal ya. Terkenal mau kondo. Iya mau kondo. Astagfirullah. Tadi 20.000 aja kayaknya kagak ikhlas ya. Iya. Hei. Nanti lanjut. Iya kayak gitu, maksudnya orang-orang ngira kan kenapa gua ninggalin dia karena dia mungkin udah nggak ada duitnya atau gara-gara. Padahal dari awal pun emang pun udah gua nggak ada duitnya. nggak gitu. Karena dari awal pun juga maksudnya gua nggak pernah minta duitnya dia gitu, kayak bagi gua bulanan dong atau beliin gua ini tuh gua nggak pernah minta itu. Gitu. Tahu gitu ini yang kita kong kali kong. Dia gitu buat gua. Itu dia. Gitu loh. Jadi ya udah awal dari situ. Terus gue mulai main film nih di episode pertama kan, episode pertama, kedua, Film apa tuh kalau Mengejar gitu? Cinta Dewi itu, Oh. mulai Itu ditawarin. masuknya film ya? Filmnya siapa deh?
Mengejar Ciko, cinta nih. Ciko. Oh, Ciko, iya film Ciko. Filmnya Ciko. Ciko. Namanya sama lagi. Digaplok jadi- becok nih gua. Nah jadi dari situ gue syuting, nah dia nganterin gue kan. Nah. Gue ngeliat dia tuh kayak cuma di warkop doang, duduk doang main handphone gitu. Gue kayak kasihan banget dia udah nganterin gue, nungguin gue sehari, kan syuting tuh seharian gitu dari pagi sampai sore lah. Terus gue bilang sama Ciko, Cik ada nggak peran buat dia gitu, Oh, kasihan biar gua." dia nggak gabut-gabut Iya, amat biar gitu nggak ya. gabut-gabut amat gitu. Ya udah gue bilang sama Ciko, kata dia udah nanti dicariin perannya ya gitu. Ya udah akhirnya dapet lah dia peran ojol gitu. Gue bilang nggak udahlah apa aja gitu, yang penting dia nemenin gue juga ikut syuting. Gue bilang kayak gitu biar guanya juga enak gitu. Udah dari situ syuting bareng, naik bareng gitu. Orang-orang kan pada bilang gue pansosnya sama dia, padahal enggak, gue tuh naik gara-gara gue main Mengejar Cinta Dewi itu. Dan awal mulai gue kenapa bisa sama dia naik ya karena itu main film bareng. Dari situ sih gue nggak gimana, gue kalau mau pansos dari dulu juga banyak bisa. Gue dideketin sama komedian yang udah masuk TV juga ada, tapi gue nggak mau tuh gue di story kayak gitu. Dideketin sama beginian? Ya Pernah gua- dideketin? Kagak. Maksudnya kalau bisa ngomongin masalah pansos ya. oh Maksud gitu enggak, circle saya bawa di belakang, Pak. Centang biru terbalik. iya. Gimana? Centong kebalik. Nah, kayak gitu maksudnya gue nggak yang gila-gila banget lah untuk yang kayak apa ya buat jadi Ya, gitu ya. lah. Gua biasa aja gitu, gue Mengalir aja lah ya itu mah ya. berjalan aja gitu. Jadi ya walaupun orang bilang lu pansos doang lu sama dia terus udah sukses ditinggalin, kan lu nggak tahu permasalahan di hubungan gue apa gitu loh. Yang lu lihat oke. kan bahagianya aja, background belakangnya gue nggak pernah nunjukin gitu kan. Berarti itu pas lu putus sama dia geger tuh se-Indonesia Gue se-TikTok di raya tuh. TikTok, gue dihujat se TikTok raya gitu. Sampai ribuan. Kena mental gue. Tapi emang pansos apaan sih, Bro? Panjat sosial. Panjat Oh, sosial. gua kira Panjat mah sosial gitu. Pantat sosis. Pantat lagi sosis. Anjing. Enak dong. Sosis Gurih. kan ada pantatnya tuh. Yang ditusuk kan? Yang keriput itu kan. Iya, yang keriput itu kan. Kadang kan kalau kita mau goreng kan kita belah dulu gitu. Iya. Biar matangnya sampai ke dalam. Gitu. Ntar dia mekar begitu pantatnya kan. Jadi itu pansos sebenarnya. Itu pansos sebenarnya. Yaudah. Netizen salah nih nangkap. Netizen salah. Iya gitu. Tapi kan gimana ya? Sebenarnya kan gue tuh yang pas mulai merambah ke dunia peco kan sampai episode 25 tuh kan gue udah lumayan ada nama juga. Dia juga lumayan ada nama dan sempet udah berhenti kan film itu karena udah selesai gitu. Maksudnya untuk 25 episode di stopin dulu gitu. Nah untuk lanjutnya kan kita masih 50-50 nih, ada episode 2 atau enggaknya gitu kan. Terus 24 ya stop 25 25. episode 25 terus kemarin kan full movie-nya. Ah. Ya kan terus sekarang katanya mau ada season 2 tapi masih 50-50 nih, nggak tahu lah gimana gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, udah nih akhirnya sama dia konten bareng aja terus di TikTok, di Instagram kayak gitu. Tapi ya gimana ya, maksudnya kalau gue bilang kalau misalkan percuma kita mau masa depan yang cerah tapi cuma satu akar doang nih yang kuat jadi pondasinya, yang satunya cuma mau buahnya doang gitu, gimana sih? Jadi lu Gitu. ngerasa lu berjuang sendirian di hubungan ini gitu atau Nggak merasa. paling capek sendiri gitu? Mungkin karena gue tipe orang yang fighting gitu kali ya. Gue nggak suka cowok yang malas bangun siang kayak gitu. Gue Oh, malas bangun siang. Kita Berarti bangunnya bangunnya banget ya. Dia malas bangun siang berarti bangunnya pagi. Ah. Nah, dia maksudnya cowok yang males dan bangunnya siang gitu. Oh. Sedangkan gue nih kayak ayo gitu. Gue nya kayak Lu merasa udah gercep banget gue nya gitu ya. gercep banget gitu. Gue nya tuh dibilang jiwa-jiwa fighting gitu. Gue suka banget yang namanya capek, kerja keras gitu. Gue suka deh kayak gitu. Mau saya mau bocahnya kagak tidur-tidur. Pak. Nah, iya, ini Nggak 3 ada. hari kagak tidur. Biarin, betul. Saya tuh lagi nungguin Indonesia ini bikin kontes nih. Nggak Nanti tidur. siapa tahu di RT saya ada kontes. Nggak tidur. Ayo, lomba kuat-kuatan nggak tidur sama orang yang nyabu gitu. Goblok. Menang, pasti saya menang, Pak. Tapi Tanpa kecil kuat banget lu nggak tidur ya. 3 hari, 4 hari. Enggak ngopi. Oh. Tapi 4 hari misalkan 3 hari riding kemana, besokannya begadang riding lagi San Morias besok gila kata gue nyampe sini baru tidur 4 hari dirapel. Dirapel nih 4 hari anjing. Ini Nggak si Acil bangun-bangun mati ya. apa gimana? Iya. Turun kalau lapar doang habis itu naik lagi tidur lagi mati Astaga, lagi. mati. Tapi balik lagi tadi tuh ke masalah pansos. Apa? Kalau menurut gua nggak ada tuh pansos-pansosan. Iya kan kata gue juga nggak ada, kita naik bareng aja gitu. Trade Orang-orang bilang value gitu. itu ngasih tukeran nilai. Wis, Apa? udah bahasanya sarjana Itu- nih suka nih gue Acil. Bener nggak bahasa Inggrisnya? Bener bener. Nah, Trade value, pertukaran Nilai, iya, gitu. sama-sama menguntungkan lah. Iya, simbiosis Mutualisme. mutualisme gitu. Kamu cantik, saya tidak tampan.
dan orang menyukai hal tersebut, akhirnya Iya, berani. jadi konten gitulah. Dulu kayak gitu, kontennya bareng dia gitu. Cuman kan dari situ mulai tuh ya kan selama jadi kan gue total tuh jadi nama dia 2 tahun nih masalah. Tapi sempat putus itu kan, setahun putus, terus balikan lagi setahun, terus putus. Sebelum mau setahun dia baru putus lagi karena ya gitu ternyata apa ya? Yang gue pikir dia nggak sama-sama kayak mantan gue, ternyata sama aja gitu. Oke. Gitu. Melakukan ya lu masih balik lagi. Oh ternyata sama. Lebih ke gue nih orangnya penuh ketakutan hidup gue. Gue dilihatnya emang sok kuat, padahal gue nangis mulu, takut kayak gitu. Cewek tuh rata-rata gitu sob. Emang itu. Iya kayak Tapi gitu. kalau dia bukan cuma nangis mulu doang dia, Apa tuh? bersin mulu. Anjir pesen aja FYP gue. Yang kemarin yang sempat FVP Kita itu. mikirin konten, Ah. orang-orang mikirin konten. Dia cuma bersin FYP. Akademi FVP lewat ya. Iya. Orang mikirin konten biar FYP gimana caranya, sampai misalnya nyoblok ke got lah, Iya. standingin motor, nubruk-nubrukin motor, misalkan. Pengalaman pribadi nih aja kan. Yang nonton segitu-gitu aja. Nah, Dia bersin, Pak. 15 jutaan yang nonton. 15 Lo juta bersin? orang. Iya, Hei, 15 juta. itu 15 juta. itu 15 juta orang nontonin bersin. Goblok banget kalian. Sumpah. Kayak Lu gitu. beneran? Iya, beneran. Jadi di FYP gue tuh di TikTok gue 3 video gue pin tuh bersin semua karena gede-gede viewersnya gitu. Yang gue Wah. yang banyak suka deh. Kenapa belum follow-followan sih? Kalau saya kan tiap pagi Gua belum ngecek scroll, yang bersinnya. scroll Bersin. Snapgram, Bersin. lihat dia bersin. gila. Nah, tapi jadinya lu tiap pagi bersin. Karena gue ada sinus sama polip kan, jadi emang setiap pagi kedinginan tuh pasti gue bersin. Tiap hari gue pilek gitu Setiap aja. bersin Iya, 15 juta setiap orang hari yang nonton. pilek. Jadi obat pilek itu nggak guna buat Iya. dia. Tiap hari pilek. Tapi Pilek sinus tiap bisa hari. dioperasi ya? Bisa. Tapi dia emang bersinnya unik. Jadi orang mungkin apa namanya? Ih, Iya bersin gue tuh bukannya bersin gue tuh berkali-kali gitu. Hacu. Oh, yang gitu. sampai dihitung itu ya? nih, gue sampai apal gue ya. Nah. Saking dia kan ngendorse bersin, bangun tidur bersin, ntar lagi ngomong apa bersin, gitu. Tapi kok dari tadi gak bersin-bersin? Belum. Enggak, udah tadi di rumah banyak banget ya. Sebelum jalan ke sini udah banyak banget bersin. Gitu. Cih. Gitu. Iya nggak sih? Iya kayak gitu loh Terus belum. bersinnya. Abis itu gini. Aduh, men. Gua harus nonton nih kayaknya yang itu. Harus nonton gua. Aduh, men. Sumpah, Apa? bersin doang gitu FYP 100 orang, kayak gitu 100.000 orang, kayak gitu gampang banget deh bersin, nggak tahu lah mereka suka bersin gue kayaknya, Mau suka tolong gue nggak? sakit. Tapi gua gak ada sinus sih. Ya udah sinusin. Kayak Mesti gitu. dioperasi ya sinus tuh ya? Kata dokter gue sih gue bisa pakai obat, tapi karena gue miara kucing jadi Oh. itu bulu-bulunya. Tapi bawa rezeki juga sih Iya. bersinnya, udahlah. Iya. nggak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa. Bersin lah. ditonton 15 juta orang. Iya. Lagi gabut banget orang. Ini sekarang 15 juta orang yang tadi udah baca Q&A kita Gede. belum cek ya? Nunggu bersin. Nunggu Oh bersin. iya. Gue cek dulu. Aman. Aman, oke. Tadi kan kita sempat buka bikin story di IG gua ya, walaupun gak banyak yang nontonnya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kita udah nanya tentang toxic relationship. gitu kan, tadi kita udah ngomongin tuh. Ini ada nih dari Samudra Ikwanul. Si Samudra ini nanya nih tentang tadi snap kita yang toxic relationship kata kita gitu. Gimana Brody, adakah? Apaan itu? Ada Maksudnya maksudnya gimana? Enggak, gua mau bilang ada, enggak ada apa? Lu nanya apa anjing? Salah. Harusnya jangan di Instagram Acil anjir. Harusnya jangan di Instagram Acil. Instagram gua, Sob. Salah server anjir. Nih, ada lagi nih dari IDR.INYG509. Wah, panjang nih. Ini mah nomor kamar Red Door ya. Oh iya. Toxic relationship apa bosen? Kalau toxic biasanya trauma sih, bukan titik. WK pikir sendiri ya guys. Gua nyuruh lu nanya, ngapa lu nyuruh gua mikir? Gitu. Gimana nih ini pertanyaan ini, toxic relationship apa bosen? Tapi emang awalnya kamu tuh lebih ke bosen putusnya gitu ya, lebih ke bosen atau ada masalah. Ada masalah. Jadi karena gue bilang tadi kan gue tuh suka cowok yang
toxic itu yang ngomong kasar gitu. Ah. Maksudnya kasarnya jangan ke gue, ke game gitu lah. Ah. Contohnya ke game kayak gue kan dulu ngefans banget sama Reza Arab karena tipe main gamenya dia lah kasar tuh kayak gitu. Karena menurut gue kayak ada karisma sendiri lah buat dia gitu untuk Reza Arab dulu. Gue suka tuh Reza Arab dulu. Nah, gue menemukan dia tuh hampir mirip-mirip lah cara main gamenya kayak gitu dulu. Nah, ternyata berisik gitu ya, bahasanya kasar gitu ya. Tapi ternyata malah kebawa ke hubungan gue gitu. Maksudnya yang misalnya gini nih, gue nih sebenarnya rapuh banget anjir gitu. Tapi ini gue juga kuat gitu, ngerti gak? Jadi kayak lu ngatain gue ngentot gitu, itu gue masih bisa tegar depan lo aja. Tapi sini gue sakit banget nih gitu. Kayak gitu, dan itu sering terjadi beberapa kali dalam Tapi 1 udah tahun itu. Pernah coba ngomong? Udah, gue sering, lu jangan kayak gitu dong. Maksudnya kayak lu kasar sama gue gitu kan, lu sama aja dong bilang kayak gitu. Oh ya udah enggak. Tapi tuh kayak gitu, setiap dia melakukan itu bukan cuma lagi berdua gini, di depan teman-temannya pun sama. Dia mau ngentot gitu, dia mau anjing gitu. Iya sih, sering emang. kayak gitu. Masalahnya itu bener-bener lagi di tempat kopi. Menurut gue kayak anjing, gue dikatain anjing depan temen-temen yang cowok-cowok. Maksudnya harga diri lu jadi iya gitu. Maksud gue kayak kenapa lu lakukan itu sih gitu doang. Kayak anjir gue ini sakit banget. Tapi di situ kayak udah gue iseng, gue nge-vape kayak gitu. Gue alihkan untuk gue nggak nangis gitu aja deh. Karena sebenarnya gue tuh pengen nangis gitu. Karena gue sebenarnya nggak bisa dikasarin gitu aja. Karena kan dari kecil sampai gue besar tuh kan nyokap bokap berantem, jadi tuh di kepala gue kalau ada orang bentak gue terus marah-marahin gue nih penat gitu. Kayak udah deh jangan marahin gue gitu deh. Gue tau gue salah udah gitu. Nggak perlu ngatain gue Siap salah gitu. Siap salah. Iya. Siap salah. Gitu, gue jangan pernah lu marah-marahin gue karena gue nih penat anjir gitu loh. Gue tahu gue salah, iya gue salah, udah jangan katain gue anjing, jangan katain gue ngentot, udah gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Dari situ gue tahan, kayak ya udahlah, masih bisa toleran, masih ada sisa sayang nih. Karena gue tuh tipe orang, gue putusin orang kalau gue udah nggak ada perasaan sama sekali gitu. Baru lu putusin? Baru gue putusin gitu ya. Tapi itu, lu tuh balikan lagi kan? nah itu dia, karena gue berpikirnya bisa kali ya untuk konten gitu kan, untuk gue benar-benar bersama dia jadi lebih baik gitu, terus nyari duit bareng gitu kan. Karena kan sebenarnya gue nggak mau yang main-main lagi, maunya serius gitu sama dia. Tapi ternyata pelan-pelan kok dia nunjukin sifat aslinya aja sih gitu. Tapi ya dari sikap dia yang kayak gitu ada baiknya juga gitu lah. Dia sering bilangin ya, even Reza Arab aja yang kontennya ke istrinya halus banget gitu kan. Nah, sebucin itu dia. Makanya gue bilang kayak lu kebiasaan bercanda sama cewek lu, misalkan kayak gue sama dia suka main teplak-teplakan kepala atau ada yang gitu. Ada Reza Arab. Ada lah pokoknya, udah nanti lu cari gitu. Nih lu cari sekarang. Wendy tahu nggak Wendy? Wendy Weltos. Lalu tanya Pak Wendy Cagur. Tahu itu. Enggak beda, nanti ada gitu. Nah itu maksud gue tuh kayak gimana ya, lu boleh nih di konten, lu boleh lah ngatain gue anjing atau apa, dalam konteks itu kan benar-benar untuk konten, bukan yang bukan untuk yang serius gitu. Konteksnya kerja lah ya. Konteksnya kerja, dan gue nggak masalah lu ngatain gue anjing, goblok, bego gitu, nggak masalah lah. Terus jadi nggak tahu kebiasaan atau jadi habitnya dia atau gimana, setiap ada masalah pasti selalu keluar kata-kata itu, walaupun lagi nggak masalah sepele, tetap aja keluar kayak tolong gitu. Kaget gua kira ada kecoa apa gimana anjir. Kayak gitu, maksudnya kayak istilahnya jangan ngomong kasar. Maksudnya ini bukan buat dia doang, maksudnya ke semua cowok gitu loh. Gue menyeluruh gitu. Jangan sampai kayak ngomong anjing deh depan cewek, walaupun cewek juga kayak biasa aja, sebenarnya sakit anjir gitu loh maksudnya. Kita boleh toksik ya kalau di tongkrongan ya. Cuman kalau misalnya ke pasangan kita, janganlah sebagai cowok. Nah, lu kalau mau ngatain anjing ke cewek boleh, tapi ke anjing cewek maksudnya. Ya, kalau ceweknya punya anjing. Anjing betina ya. Anjing. Oh, anjing cewek. Ya, anjing betina. Kayak si S dong. Kayak si S. Gua katain dulu, anjing banget si S. Emang anjing. Bisa berarti. Iya, bisa. Dan dia nggak sakit hati. Nggak sakit hati. Emang dia anjing. Karena dia anjing. Maksud gue kayak gitu. Jadi kayak beberapa bulan sebelum gue putusin, gue mulai tidak ada rasa sama dia tuh November kan, karena kejadian itu udah fatal banget menurut gue, karena udah ada action di mana itu hampir menyelakakan gue deh gitu. Oke. Ya, jadi udah di situ ilfil aja ya berarti ya. Bukan ilfil iya, kecewa iya, tapi sakit hati enggak gitu, gimana tuh? Oh iya, udah di titik capek, udah di batasnya kayak mungkin enough, karena pas jadi dia melakukan itu beberapa kali, terus gue maafin, gue pikir akan berubah, terus banyak juga hal-hal yang
bikin gue ngerasa kayak ini sebenarnya nggak perlu gue pikirin karena ini urusannya dia, tapi karena gue bertanggung jawab karena dia mau seriusin gue, jadi gue kepikiran juga kayak ayo dong lu kayak gini, jadi gue memikirkan yang sebenarnya nggak harus gue pikirkan gitu aja, jadi itu nyiksa batin gue sebenarnya itu tanggung jawab dia gitu. Iya, kan? tapi gue ikut memikirkan itu gitu, jadi gue ngerasa kayak anjir gue buang-buang waktu buat mikirin dia, sedangkan gue aja diri gue nih hidup gue masih berantakan gitu, kenapa gue harus benahin dia gitu? Goblok gitu gue nya. Bahkan kita aja nih ya, yang masing-masing punya tanggung jawab nih, kadang nih sebagai cowok nih. Lupa. Tanggung jawabnya ntar aja gitu. Iya, Tanggung jawabnya ntar aja. Lu makin pinter banget maksudnya. Gue nggak paham sih sebenarnya. Tanggung jawab. Oh, Tanggung. Ntar aja jawabnya. oh gitu ya, udah oke boleh. Kayak gitu sih sebenarnya, jadi kayak kalau menurut kalian kan dibilangnya gue putus gara-gara dia udah nggak ada uangnya, terus gue udah punya yang baru, terus apa namanya gue dibilang apa ya, bosen atau gue udah naik terus gue ninggalin dia, sebenarnya emang enggak gitu loh. Ada dia 2.000. Buat apa? Nggak ada. Yang tiba-tiba ngeluarin 2.000 ya Cil. Oh mau ditambahin. Tambahin. Ya 2.000 pertama ya. Nah kayak gitu, jadi gue mikir kayak oh makin kesini kayak gue banyak, maksudnya kan gue selama ini sama dia terus kan, kayak konten sama dia ketemu. Nah terus gue mulai lari ke teman-teman gue, kayak gue sharing kayak ini hubungan gue kayak gini, ini toksik nggak ya gitu, karena di posisi itu kalau dibilang gue sayang banget enggak, dibilang sayang tapi nggak tahu definisinya gitu. Gue nggak ngerti itu apa. Udah 4 aja gitu Nggak tahu. Iba. Enggak, jadi kayak Kesian. apa ya? Nggak tahu, enggak. Jadi kayak udah bener-bener nggak tahu apa yang gue rasain waktu itu. Jadi Solidaritas. mati rasa. Dibilang mati rasa juga, gue nyaman ada dia gitu. Gue nggak ngerti definisinya apa. Ya itu sudah Karena udah, tapi iya. terulang lagi kan, maksudnya akan ada konflik yang sama gitu kan. Nah dari situ gue belajar kayak ini 1 tahun lalu pernah kejadian kayak gini gitu. Sama dia dan dia belum bisa berubah gitu. Maksud gue kayak mungkin ini udah emang watak aslinya atau gimana gitu. Sedangkan gue nih waktu gue balikan sama dia, gue udah bilang lu sekali ngasarin gue, lu nyakitin gue nggak akan mengucapkan kata putus atau apa, gue bakal langsung cabut. Karena menurut gue ngapain gue ngucapin kata putus, karena lu udah tahu anjir yang gak gue suka apa terus lu lakuin, kan tolol gitu, maksudnya dalam bahasa kasarnya gitu. Tapi ya udah dari situ kayak ini gue nggak menjelekan siapa-siapa ya, maksudnya ini kan yang gue rasain aja saat itu ya, karena orang-orang kan pada salah paham aja sebenarnya. Saat gitu. itu tuh jadi pas lu putus tuh gempar tuh. Belum. Belum. Karena gue nggak klarifikasi gitu. Nggak di-up lah. Nggak di-up kalau gue putus. Ya emang harusnya sih ya nggak perlu juga kan ya Iya. di-up gitu kan. Dan sebenarnya dari November itu gue mengasih kesempatan ke dia tuh 1 bulan buat dia nunjukin ke gue kayak lu mau berubah nggak sih, lu tunjukin dong kalau lu emang pantas gitu nggak gue putusin gitu. Masih gue kasih kesempatan gitu, tapi ternyata malah sebaliknya, hal yang gue pikir kayak dia bakal berubah jadi lebih baik, malah menurut gue kayak anjir kok malah gue yang lebih nyariin dia ya gitu loh, paham nggak? Ini dia tidak belajar dari kesalahannya. habit. Gitu. Dan akhirnya waktu gue menyudahi itu gue face to face sih, gue nggak lewat chat nggak apa gitu, gue ngomong sama dia maunya kayak gimana, gue sebutin semua yang bikin gue nggak kuat lagi sama dia, dan dia menyadari itu semua, dan iya gue kayak gitu, gue masih mau main-main ya udah gitu. Oh ya udah, gue bilang kayak gitu. Putusnya berarti itu pas sampai netizen ngeh kalian putus Januari. Jadi karena gue update sama cowok sih sebenarnya, dan gue nggak klarifikasi kalau sebenarnya gue udah nggak sama dia gitu. Okay. Salah. Dan gue berpikirnya gue adalah orang biasa yang hubungan gue ini adalah privacy, nggak perlu gue umbar kalau gue putus. Jadi tapi lu sangkanya selingkuh? Iya gitu. Dan gue mutus, dibilangnya gue udah punya cadangan, padahal mah gue nungguin dia berubah kan sebulan itu. Oke. Gitu. Jadi nih nanti kita klarifikasi ya. Enggak juga, tapi di situ pun gue juga pas di bulan Desember itu gue sempat ngomong juga sama dia kayak gue nih udah nggak sayang sama lo gitu, tapi gue juga nggak bisa sayang sama orang lain karena gue jujur sama dia, gue bales chat cowok, gue chatan sama cowok, dan gue juga biasa aja gitu, gue nggak tahu apa yang gue rasain gitu aja, gue ngomong sama ya dia. lu bingung, mungkin lu belum sepenuhnya healing sih mungkinnya saat itu, jadi masih banyak terjadi di kepala lu gitu. Jadi kayak orang lu nggak gila tahu sendiri. Lu di satu sisi lu butuh orang buat karena gue nggak bisa sendiri mengisi hari-hari lu, atau lu butuh kemanapun pasti, teman. apalagi ya lu di rumah juga nggak nyaman, jadi lu nggak tahu harus pulang kemana. Iya. Gitu kan. Sebenarnya butuh Rafaela sih. Oh healing. Support.
Butuh Gue support. pengennya estes boleh nggak biar Estes langsung boleh, full darah estes gua. boleh. Ya, akses boleh. Anjing bocah game. Biar langsung full itu darah gue. Enakan Angela. Iya lagi Iles ngomong healing. Iya kan, maksudnya emang dia kalau misalkan dilihat dari backgroundnya nih kan, Iya. emang ya butuh sih seseorang untuk sandaran lah istilahnya. Iya. Cuman dia juga kalau mau buka hati lagi udah mager juga, udah Iya kayak. gitu. Tapi sama dia, begini opsinya gitu. Dan gue gimana ya, maksudnya kan gue nih pengennya emang yang serius gitu kan awalnya sama dia, sampai akhirnya dimana gue memutuskan, sampai gue bilang ke orang tua gue, ke bokap gue, "Pah, kayaknya aku nggak mau nikah," gitu, karena gue udah nggak percaya cowok di situ. Sekarang Jadi kayak nggak dibilang kalau mau nikah mau, tapi nggak buru-buru, maksudnya gue nggak pertanyaan buru-buru, bahaya. nggak buru-buru gitu, maksudnya pasrah aja sih, kayak kalau dikasih yang mau sama gue, terus gue kenal dia baik ya ayo gitu. Oh, sekarang udah mau. Iya, karena bokap gue bilang kayak Aman bos, gitu. tenang. Sudah diklarifikasi oleh kita bos. karena bokap gue sendiri bilang kayak harus, karena nanti selamanya papa nih nggak bisa jagain kamu gitu aja sih ngomongnya. Karena kan gue tinggal sama bokap dan gue tuh sebenarnya nggak deket sama dia gitu, jadi gue di rumah sendirian dan gue tuh suka main anaknya, karena emang Nggak rumah tuh nyaman. iya kayak gitu aja sih. Berarti lu lebih dekat sama teman-teman lu. Lebih deket ke Pacar? diri sendiri, Oh. karena gue kemana-mana sendiri gitu aja. Oh. Tapi takut kemana-mana Takut sendiri. kemana-mana Misalnya sendiri. kayak kalau misalkan malam misalnya pergi-pergi, tapi kalau gue lebih kayak gue pergi ngopi atau gue lebih mikirin kayak ini masalahnya kayak gimana ya, gue nggak percaya orang sama sekali. Jadi ketika gue dapet itu masalah, gue akan rasain sendiri, gue hancur sendiri dulu. Ketika gue udah bisa melewati itu, gue baru cerita ke teman gue, anjing kemarin gue kayak gini, kayak gitu. Tong 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 ya. Kenapa tuh? Strong. Strong. Kayak gitu Strong. sih, makanya kalau dibilang dari kemarin orang bilang gue nggak, oh kok dia bahagia aja ya gitu kan, iya. kok putus kok dia bahagia aja ya, sedangkan yang di sana kayak galau kayak gitu, hancur. Lu nggak ngerasain sebelumnya, gue udah sebelumnya, sekarang gue udah hahihi, sebelumnya nggak ada tuh yang namanya peduli sama gue, nggak ada gitu. Gue sendirian. Dan lu udah healing sendiri dulu, lu Udah. tampung sendiri Iya. semua. Maksudnya di mana ada tuh, gue sempet hilang dari sosial media tuh seminggu, gue nggak update apa-apa. Gua kira setahun. Seminggu, karena seminggu aja udah dicariin, kan lo nggak upload Iya, gitu. Kak aku nggak bersihin. Gua pernah tapi hilang dari sosmed 2 tahun dah. Lama tuh, karena emang sebegitu hebatnya Pusing. pusing banget Iya. ya, ngaruh ke mental. 2 tahun ngegame. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kayak gitu seminggu tuh gue, karena setiap gue story dan muka gue anjir kayak habis nangis nggak deh gitu, karena gue Oh. pengen pengikut gue nggak usah tahu gue nangis gitu sebelumnya gitu, tapi ternyata Salah juga salah ya. juga gitu. Gue harus klarifikasi gitu, kalau gue kenapa putusnya, terus kenapa gue bisa udahan gitu. Mereka sekepo itu sampai punya opsi-opsi di mana dia bilang gue selingkuh, gue pansos doang, padahal nggak itu anjir. Kayak tadi yang nanya, toksik apa bosen? Toksik lah. Gitu. Tadi yang Kalau nanya bosen kan. dari awal pun gue sebenarnya bisa Ada lagi, memutusin dia. ada Ada lagi. Apa lagi? Ada lagi nih pertanyaannya dari ini Kak 81. Apa lagi? Di mana Kak? Anjing. Pertanyaan lu gak berbobot. Tanya di mana? Di sini. Nih. Ya, yang bener ini semua Di mana? pertanyaan ada yang bener Iya, kan? ntar dulu nih kita. Follower lu gimana? Ini follower aja. Next episode gak usah tanya di scroll satu lagi udah. Mungkin tadi di gua aja ya, orang-orang kepo Iya. mau nanya apa di gue. Nih, salah kita bikin pertanyaan ini dari gua mah. Iya. Ini ada nanya Ini kan ini mah bocah nongkrong semua aja follower lu. Bingung juga nih. kapan kawin? Apaan? Ada Ini yang pertanyaan dia, kapan kawin tuh dari Ramdan, underscore-nya banyak banget. Nggak tahu berapa Toxic banget tuh relationship. Tapi kapan kawin emotnya begini. Mohon maaf. kapan kawin? Kapan Kapan kawin? kali. ha? Mungkin dia pengen kondangan ya. Pengen Salah. kondangan. Iya. Dan kondangan tuh begini. Iya, salah. Tapi sekarang lu udah mau ya nikah ya? Tapi nggak pengen buru-buru juga sih, Ya karena maksudnya lu nggak tertutup, gua nggak mau nikah. karena omongan bokap sih gitu aja. Oh. Jadi gue mengikuti apa yang orang tua gue bilang aja. Cuman lu sebenarnya nggak mau nikah berarti? Awalnya nggak mau karena menurut gue kayak ya udahlah, gue kayak gini-gini aja, karena kan ada yang bilang juga perempuan kan nggak diwajibkan nikah gitu, ada kan. Tapi ya gimana, bokap gue udah ngomong nggak selamanya papa bisa jagain kamu, jadi sedih juga anjir ya Iya, kan. bener Nanti juga gue sih. sama adek gue doang berdua, mana cewek lagi dua-duanya. Dua-duanya ya kan? cewek. Iya. Terus ada lu nikah lu yang sendiri. Sedih banget gue. Kayak gitu, sampai bilang ke nyokap gue juga gitu mah, karena gue udah cerita semuanya sih ke bokap gue, ke nyokap gue, sampai gue bilang kayak, Pak wajar gak sih cowok tuh kasar ke cewek gitu aja. Terus bokap gue kayak enggak kan, bokap gue tuh tahu bokap gue ke nyokap gue kayak gimana kan. Nyokap gue kan kasar gitu kan, tapi bokap gue diem aja gitu, nggak pernah balas, nggak pernah apa. Jadi gue merasa kayak
anjir kenapa nggak ada sosok kedua dari bokap gue aja gitu. Oh, ini terbalik. Apa? Ini malah terbalik. Ini malah Ceweknya kasar. Ceweknya. Nyokap gue ya, ke maaf bokap. bener lo. terus bokap lu kayak yang tipenya Penyabar sabar, ya. gitu, Tapi segala sebenarnya macam. cowok memang harus kayak gitu. Gitu Iya aja sih. sih, nggak bisa menyalahkan juga cewek. Misalnya cewek keras kepala batu nih, ya memang nggak harus dikasarin nih. Semakin dikasarin dia akan semakin batu menurut gue gitu. Kalau gue ditekan gue kan makin keras gitu, nggak mau gue disalahin. Gua nanti kalau punya istri nih, misalnya nih satu saat nih gua punya istri, terus istri gua palanya batu banget nih, getok gua tetesin air sih. biar Sedikit-sedikit rapuh. ya. Biar bolong. Jangan sampai bolong banget maksudnya. Kasihan ya. Kepala bini gua bolong masa. Tapi Kayak gue juga gitu. emang gue sampai hari ini juga maksudnya nggak mewajibkan diri gue nikah sih. Ya karena mungkin benturan-benturan masa lalu sih sebenarnya. Lebih ke apa ya, kayak nikah tuh komitmen gitu. Iya. Apalagi udah punya anak. Masalah Ibaratnya, lebih banyak. damn, kalau misalkan nih udah punya anak, cerai, kasihan Iya. kok anaknya. Nah karena gue selalu bilang kayak oke, sekarang gue sebagai korban, next gue gak mau jadi pelaku gitu aja. Gitu, gue selalu menekankan ke diri gue kayak gitu. Karena yang waktu gue bilang ke followers gue, mereka selalu melihat bibit bebet bobot, kata gue anjir gue gak akan Nah, cuman kalau gue nggak setuju sih sama bibit bebet bobot. Karena kita sebagai manusia nggak milih untuk keluar dari memek mana. Woi, Dari Rahim. Sorry. Yang kepikiran gue dari Iya, situ benar. emang begitu kan? yang benar, gua juga pernah dikasih tahu nih. Segala sesuatu nih yang terjadi di dunia nih, tanpa kita sadar itu proses keinginan kita sebenarnya. Kita pengen kayak gitu. Kenapa kita sampai jatuh dari motor? Itu kita yang pengen. Karena kita memutuskan untuk naik motor. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya masalah lahir itu kita nggak bisa pilih tuh, kita Iya. mau lahir dari perut siapa, Iya. orang kaya, orang miskin, jenderal, Iya. bocah toksik, bocah kalem, santri, segala macam kita nggak tahu tuh. Iya. Nggak bisa pilih gitu. Kayak oh ini si toksik nih, ya udah gue kasih ini si Acil gitu. Iya, enggak. Siapa tahu nanti bisa merubah dia jadi kagak toksik kalau punya anak kayak si Acil gini, makin toksik. makanya gue nggak percaya sih sama bibit. Karena gue mikirnya gini ya, justru nih dulu mantan gue tuh chaos semua. Udah broken home, tatoan, beda agama lagi, wah udah semua ada kecil dipaketin. Nyokap gua nih, kan nyokap gua tuh kalem. Terus tuh dia nanya, emang apa sih motivasi kamu punya pacar kayak gitu? Lah gua bilang, lah nyari cewek baik mah, ya udah dia mau udah baik gitu. Justru gua nyari cewek ini kan kita sebagai memperbaiki. Iya, sebagai beratnya abis dari kita kan nggak ada lagi nih nabi kan Cil. Kalau kita ngomongin dakwah, bener nggak? Nggak ada lagi nabi, berarti kan kita penerus tugas kenabian nih. Ya udah ini justru yang kayak gini-gini lebih butuh Iya. buat butuh dirangkul, buat iya. dibimbing. Kan Alhamdulillah sebenarnya mualaf lebih loh dia. Masya Alhamdulillah. Allah. Udah mualaf, putus kan. Bingung sendiri gua. Karena dapet cowok Islam yang lebih baik. Nah itu sih bener. Iya lagi aja. Tapi intinya tuh gitu, maksud gua tuh paling gak percaya sama bibit bebet bobot karena kita nggak bisa milih men, Iya. mau keluar dari yang mana gitu kan. Dan dari jadi lu juga pasti lu tahu kayak kenapa gua dijudge berdasarkan hal yang bukan Iya, yang gue mau. bukannya gitu. bukan Keinginan kuasa gue, lu iya. gitu. Gitu loh. Jadi kayak maksudnya orang melihat gue nih sangat rusak gitu. Padahal mah anjir gak sebegitunya. Iya, Kok gue iya. survive kalaupun gue memang rusak misalkan Bisa gua- diservis kok. itu motor. Itu juga karena apa? Gue survive sendiri gitu loh. Gue Tough. mungkin ke jalan ini ya gue nggak bener-bener gue ke pacar aja nih ke sebelumnya dia tuh nggak pernah tahu kenapa gue nangis gitu aja karena dia nggak suka TikTok mungkin gue entahlah kenapa gitu karena gue nih tipe orang yang harus ditanya dulu kenapa kamu hari kenapa? ini iya gitu pasti gue langsung cerita gitu Kalau nggak ditanya nggak cerita. ya karena gitu menurut gue kayak mungkin nggak ada solusi juga sih dan lu nggak bisa ngerasain diri gue gitu aja Tapi sih. kadang juga emang lu butuh buat sekadar cerita aja sih. iya gitu Buat share bahasa Indonesia apa? Membagi Berbagi, beban. ya. Berbagi beban biar nggak begitu berat. tapi gimana Bahasa Indonesia apa? Suka bingung gua anjir, suka. Tapi gimana ya menurut gue nih kayak hidup tuh lucu gitu menurut gue jadi gue sekarang kalau punya masalah nih kayak kemarin deh 2022 Januari gue tuh kan hancur banget kan karena dibilang gue dihujat se-TikTok raya, gue dibilang ini itu sampai nyokap gue nelpon gue nangis kok kamu dibilang anak lonte kayak gitu-gitu. Padahal
Hei, Dari tadi mulu tadi. Editor kan capek. ini ya. Ini masih rekam ya? Ini masih rekam. Titit nih Masih rekam nggak? jadi kayak gitu kayak dijudge gitu kayak dasar lu cuma pansos doang, dasar lu kayak gitu-gitu. Nah gue ceritain lah tuh semuanya ke nyokap gue ya kan, udah dibilangin kamu jadi cewek jangan terlalu kayak gini kayak gitu-gitu lah. Tapi kan namanya gue, jadi tuh mungkin walaupun orang tua ngenasihatin kita, nih kan kita punya prinsip hidup sendiri ya, nggak sama kayak orang tua kita kan. Kita punya jalan sendiri, kita mau kayak gimana. Jadi menurut gue kayak, oke, kemarin gue sakit itu semua pembentukan di diri gue gitu. Jadi sekarang kalau ada masalah kecil tuh nggak berasa aja di gue gitu. Sekarang gue dihujat pun ya udah lu hujat gue aja gitu. Tung. Kurang habis. Kayak gitu maksud. Tapi sebelumnya tuh sehancur itu, gue sampai chat psikolog anjing. Tapi emang Sampai apa ke namanya? psikiater kan? Iya pak, sampai gue chat mau janjian. Terus adik gue bilang kayak, Kak jangan lu main aja deh, mending kayaknya lu kalau main lebih baik karena pasti obat kan. Dan adik gue tuh gimana ya, dulu dia pernah lihat gue nonjokin diri gue. Terus jadi tuh gue tuh self harm gitu. Kalau gue ada masalah tuh gue kasar kayak anjing gitu loh ke diri gue. Karena gue gak bisa nyakitin orang, gue gak bisa balas orang itu gitu. Sebenarnya gue pengen balas nih anjing, gue mau speak up nih, lu kayak gini-giniin gue anjing gitu misalnya kayak gitu. Tapi gue lebih kayak gak perlu ya udah, lu tahan aja udah sampai kapanpun lu tahan, lu dihujat tahan aja udah gitu. Tapi feeling gua berarti ya bentar lagi kayaknya jadi orang hebat. Apa nih. tuh? Amin dong, amin. Emang kan orang hebat dia mah ditempanya bukan dengan kesenangan dan kemewahan. Benar. Ditempanya dengan kesedihan dan air mata. Tapi strong, bisa bangkit lagi. Itu dia, Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat. Iya, semoga aja ya, semoga. Penderitaan. Ya intinya nggak perlu banyak klarifikasi lah ya. Iya, karena ya udahlah. Maksudnya gue juga nggak minta pembelaan orang, karena menurut gue hubungan tuh privacy, dan yang nikah aja bisa cerai, gue baru pacaran anjir gitu loh. Iya, buat apa lagi Iya. klarifikasi Iya. udah kelar. Iya. Apalagi ya yang mau Apalagi? Iya, jadi terserah sekarang kayak kan kenapa gue bisa deket sama yang sekarang nih? Karena juga dia dihujati sebegitunya juga, dan gue nempel ke dia, jadi gue juga kuat gitu loh. Jadi Jadi kalian kayak, berdua berada dari Bocah mana? sensasi yang sama ini. apa? Bocah mana sih itu? Bocah ini cemone. Cimone dekat pasar Kemis ya? Taman Cibodas sih. Kayak gitu. Jadi ternyata gue dipertemukan Tuhan atau Allah sama dia, karena udah nih, lu kan abis lu nggak kuat mentalnya ya, apa yang mukulin diri lu nih. Nih gue temuin nih sama yang udah kuat nih ya. Pantesan kayak gitu. Samsak loh. Jadi bisa dipukulin yang ini ya. Apa gimana sih maksudnya? Kayak gitu. Boy, parah banget tuh. Karena pun kalau dibilang gue kalang kabut, gue sempet main kesana kesini nggak pulang ke rumah karena gitu. Gue bingung, gue nih kenapa gue jadi kena. Jadi sebenarnya gue nih nggak sepenuhnya salah dan dia nggak sepenuhnya salah, tapi karena kegoreng sama netizen, terus juga opini-opini orang. Jadi kalau sekali komen, orang akan ngikutin komen itu semua tuh tanpa melihat kebenarannya kayak apa, terus nggak tahu apa-apa, terus mereka langsung ngatain gue, sedangkan yang ngatain gue ini cowok semua gitu. Jadi menurut gue kayak ngatain lu cowok semua. Oh, akhirnya gue menemukan solusi ya. Apa? Dari minyak langka dan harganya naik. Kenapa tuh? Jadi kalau gue mau goreng, netizen bantu saya. Kita bantu goreng ya. Bantu goreng ya. Bantu goreng Saya bersama. mau goreng nih, mau goreng sesuatu nih. Iya, sampai gue tuh main ke teman-teman gue kembali ke teman-teman gue intinya gitu kayak ya udah sorry kemarin gue sibuk kayak gitu, gue main sama mereka, terus dia kayak Tiko gue greget banget ya lu dikata-katain gini di netizen, dan itu semua cowok yang ngatain lu anjing gak sebanding anjing, kata dia kayak gitu kan. Tapi gue bilang ya udah it's okay, mungkin itu semua yang dia curahkan di situ apa yang dia rasain aja. Misalnya kayak di komen gue mungkin dia pernah disakiti sama cewek, terus dia tulis di situ ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, menurut gue sampai gue tuh baca surat yang intinya tuh kayak menguatkan gue gitu. Gue tiba-tiba tobat aja gitu kan. Surat apa maksudnya? Jadi tuh ada di mana kata-kata yang buat gue bisa kayak oh yaudah gue nggak usah mikirin netizen, karena di situ ditulis pahala terbesar adalah pahala kesabaran gitu aja. Memang begitu. Gitu aja. Jadi gue nggak perlu membalas. Sabar itu ada dua. Apa? Sabar dari apa yang kita mau dan sabar dari apa yang tidak kita inginkan. Iya, yang kita terima gitu aja. Benar. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Wih. Thalib. Subhanallah, ini Mamian Wild ya podcastnya. Iya. Gitu, jadi gue mikir kayak, jadi gue juga sering kayak bilang ke dia kan yang lagi deket sama gue, kan gue juga selalu bilang kayak kadang gue suka bacain komen, dia bilang kayak udah jadi bacain gitu. Kalau bisa kuat sih kayak gitu, gue kadang nangis, kadang gue nangis buka komen gue nangis kayak gitu. Dia bilang kayak
udah jangan dibacain lagi, udah konten-konten aja, nanti tuh juga hilang kok dengan sendirinya gitu kan. Ya udah, terus kadang gue jadi tuh gue maju mundur gitu loh, gue pengen klarifikasi tapi ntar deh nanti dulu, iya, maju mundur takut gitu. makin panas juga ya. Iya, dan Tapi- bilangnya nanti jadi menjelekkan, gue nggak pengen gitu Tapi aja sih. saran dari temennya bagus tuh. Udah nggak usah dibacain gitu. Iya. Itu kan, itu saran dari temen kan. Itu dari dia. Oh, dari dia. Teman hidup. Teman hidup. Teman hidup, teman bobo. Podcastnya. Kan ada podcastnya kan teman bobo ya kan. teman bobo. Ya lanjut apa? Jadi bersabarlah sampai kesabaran kamu itu lelah dengan kesabaranmu itu. Itu Jadi gimana tuh? jadi nggak sabar dong kalau gitu, sabarnya lelah. Ih, sabarnya aja lelah sama kesabaran Ya kita. kan berarti tuh, nggak Bay. sabar, nggak apa-apa. Itu mah sabar banget ya namanya. Sampai sabar aja Iya. capek. Jadi bukan cuma sabar kalau bisa. Sabar banget, weh. Sabar aja. Iya. Jangan. tapi gini nih, masalahnya kan ini kan ngebahas tentang toxic relationship kan. Maksudnya kan pasti setiap orang kayak, mungkin bukan gue doang yang dialami, orang-orang yang punya nama mungkin dia putus terus jadi kayak banyak isu-isu putus gara-gara ini itu. Tapi menurut gue kayak memang gimana ya, kita nggak bisa mencampuri urusan orang, dan kita juga nggak bisa menahan orang buat berspekulasi tentang Iya, diri kita aja bener sih sih. gitu. Iya, Jadi iya. terserah orang memandang gua matre, gua apa, sedangkan orang di keliling gua tuh pada kayak it's okay kayak gitu aja Bener. sih. Kita nggak usah ketakutan nih sama yang apa Iya, yang bakalan bukan masalah. terjadi di luar daripada diri kita kan. Iya. Karena itu kan bukan Iya. kuasa kita Iya. gitu. Yang kita perlu ya. Heeh. Udah ngehandle diri kita sendiri Ah, aja. Kita Yang nggak bisa penting- mengontrol lautan. Iya. betul. Nah, Bukan gua kuasa tuh kita buat kontrol orang-orang buat supaya ih kakak jangan nangis ya, kakak ini emang anjing tuh dia gitu segala macam. Terus mengharapkan yang kayak gitu-gitu. Aduh, jangan dah. Iya. Kita mah aman aja lah ya. Aman aja ya. Iya, sampai itu kan gue punya 2 akun kan, ada Detia dan Theoreo. Kadang gue sempet tuh klarifikasi di mana gue cuma intinya aja sih, kayak dia, gue putus sama dia tuh puncaknya ini loh gitu. Sedangkan yang bener-bener itu bikin gue mikir ini nggak pantas nih kalau gue pertahanin gitu tuh nggak pernah gue bilang, karena menurut gue kayak ini harga diri laki-laki dan gue nggak bisa ngomong ini gitu Iya, aja, iya. karena gue masih mikirin itu sebenarnya gitu. Sebanal sekali. Jadi gue kayak maju mundur sih, pengen klarifikasi nih, anjir gue takut dia kenapa-napa, oke gue mundur lagi, gue salah, yaudah gue nangis aja lagi tuh. Jadi gue apa-apa Ujung-ujungnya nangis solusinya gitu. nangis. Nangis sumpah, tapi abis nangis gue kayak ih anjing gak Tio, gak boleh kayak gini, oke kita balik lagi kayak gitu sih. Ketawa nggak? Ketawa. Habis nangis ketawa kan pula Jawa. Pernah nggak lu waktu kecil digituin? Gua waktu itu bahasa Sunda. Gimana? Alexia bapaknya tukang minyak. Gitu. Bahasa Sunda kalau di Bandung beda. Kita closing nih, berarti segmen closing Cip. Segmen. Solusinya aja. Solusi. Jadi kalau misalkan nih dari hasil pengalaman kamu pribadi, Mm-mm. dari yang sudah kamu lewati, hubungan yang putus nyambung, kelelah, bertahan, hancur, dibangun lagi, hancur, kecewa lagi, apa yang bisa bikin akhirnya kamu bangkit kayak sekarang? Gimana ya, gue kadang suka diem dan mikir kayak semua orang punya masalah gitu kan, dan masalahnya itu berat-berat juga. Kadang gue dengerin cerita orang kan berat, Iya. gue cerita ini ke orang selalu bilang kayak ya anjing lu gitu lah Ya. pokoknya ya gitu lah. Tapi gue mikir kayak ya udah, kita punya porsi sendiri yang Allah kasih gitu. Allah kasih, pasti itu kita mampu kok lewatin gitu kan. Gue sekarang menganggap masalah itu ya udah gue lewatin, abis itu gue nangis, gue ketawain aja, udah kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan sekarang ini kayak ya udah, netizen untuk berkomen apapun kayak ya udahlah gitu, anjir ya udah, yang penting endorsement masuk kayak gitu. Gitu Bagus. Mau sesedih Iya. apapun yang penting. Iya, karena gimana ya, setelah Endorsement Januari masuk. iya, setelah Januari gue sehancur itu kan, Januari tuh prosesnya kan. Januari tuh masalah tuh banyak banget menurut gue, dan sampai gue bisa hilang gitu, gue nangis, gue segala macam. Terus tiba-tiba gue bilang sama lo kayak ya Allah, ini kapan sih berakhirnya, kok nggak dikasih nafas ya, maksud menurut gue gitu, kayak ini sesak banget loh dada gue buat fighting kagak sendiri gitu gitu, kan. Covid kagak tapi susah ya. Iya, kayak gue fighting sendiri gitu. Ya, Ya udah, kasih yang terbaik aja lah, gue bilang kayak gitu kan. Dan gue mikir kayak ya udah, orang yang stay sama gue waktu itu, yang nemenin gue dari gue nangis, dia dengerin cerita gue A sampai Z gitu, dia masih stay sampai sekarang gitu. Maksud gue ditemenin sama orang yang bener-bener mau nerima kekurangan gue lah gitu. Terus gue mikir kayak oh ya udah, perlahan-lahan gue mulai kuat nih gitu kan. Terus tiba-tiba kayak oh jadi masalah gue sebesar itu kemarin, terus ternyata rezeki gue juga nggak kalah besar sama apa yang gue harapkan gitu loh. Jadi kayak apapun masalahnya pasti akan indah gitu, dan tapi tetap aja gitu
kita bakal ada sedih lagi ya, kita harus siap-siap sama hal itu sih. Enak banget dia ada masalahnya setim Endorse berbanding lurus dengan endorse. Lah kita masalah doang anjir. Rezekinya enggak ada. Masalah doang. Yuk Dari bisa sini, yuk dari segala apapun itu masalahnya pasti ada problem solvingnya. Iya, betul. Tapi buat Teti solusinya adalah yang penting mah endorsean. Iya. Berarti lu makin banyak masalah makin banyak Endorsean kayaknya. Iya mungkin ya itu. Enggak kan. juga anjing. Enggak, tapi itu ngebuat maksudnya gini loh. Istilahnya gue jadi meyakinkan diri gue kayak oke Ti, lu masalah kemarin udah berat banget, lu bisa nih. Oke, masalah kedepannya kalau masalah hal kecil-kecil tuh gue udah nggak berasa sebenarnya gitu aja sih, kayak oke makin kuat gitu. Dan defense gue untuk orang nyakitin gue juga makin tebel aja gitu, kayak lu nyakitin gue sekali udah deh lu cabut deh gitu. Jadinya gue akan melindungi diri gue sebegitu proteknya lagi gitu. Iya. Karena gimana ya, mungkin lu pernah disakitin cewek tapi lu misalkan nih lu pernah sering banget disakitin. gua disakitin cewek. Wild. Lu disakitin cewek terus permasalahannya sama, lu kan terbayang-bayang anjir, ini akhirnya akan kayak gini, jadi udah lebih baik gak usah lah gitu. Aduh. Kayak menghindari hal yang udah bakal Ada kejadian teman aja. saya putus Hah? ke Tanjung Priok. Ada tuh masih. Oke. Tanjung Priok mau ngeliat kapal kata Oh, sama iya. laut. Pulang-pulang kabel kasnya putus. Ya, Ada. tadi Saya tahu itu Ini orangnya. Emang Iya. itu. Ini Enggak, bukan. Temen. Bukan ini mah. Enggak ini mah. Ini mau ceritanya kan gue galau, galau Mesti ceritain sendiri. Dibego dia. Iya. mulut anjing nih. Iya, begitu namanya problem putus cinta. Iya. Mau ngabisin duit orang tua nggak ada yang bisa dihabisin. Jadi mending kita Iya, orang kita bakal gak punya privilege ya. privilege itu apa sih? Hak istimewa. Itu bisa dipakai untuk apa? Hah? Buat Buat murah-murah lah, senang-senang lah ya kan. Kayak saya mau ke klub. Lah bapak saya yang punya klub ya. Ayo semua party kita party. Nah, terus akhirnya saya ini tuh memutuskan saya mau ke Tanjung Priok mau ngeliat laut sama kapal. Healing. Nah, kenapa yang saya pilih Tanjung Priok karena pikiran saya di Tanjung Priok ada pelabuhan, pasti ada kapal di laut ya kan. Iya. Ya udahlah ke Tanjung Priok. Akhirnya udah udah nyampe sono nih. Kan udah malam tuh, malam-malam. Tali gas putus muter. Akhirnya tali gasnya karena motor gua custom ya kan, gua copotin nih. Tak. Terus gua gasnya pakai tasnya lilit ini kan di tangan nih. Net kayak orang mancing tuh. Net gitu muter-muter nyari bengkel enggak dapet. Nginep di Wisma deket situ. Terus Wismanya Wisma pembunuhan. bekas pembunuhan. Yang cerita si resepsionisnya pas lagi dia ngajakin orang minta mau lihat ke atas yuk, terus kita kayak room tour gitu. room tour dia ya pembunuhan. Udah tuh ya kan, nggak jadi tidur akhirnya yang tadinya mau tidur begadang. Ya begitu udah pagi nih, udah nyari bengkel, dapat motor udah benar. Jadi nih gue nih ngeliat laut sama kapal nih, ya kan. Set pelabuhan Itu boleh lu masuk. belum ke Tanjung Priok waktu itu tuh. Udah. Udah. Itu di Tanjung Priok. Udah lihat laut sama kapal udah. Belum kan malam. Oh. Malam kan. Nah, gue tuh tadinya malam itu juga mau ke laut gitu, mau ngeliat laut. Ternyata begitu udah pagi pelabuhannya ya bukan buat umum, gue bego aja ya gitu ya. Iya juga ya. Iya. Iyalah. Tanjung Priok kan Barang. itu kan peti kemas kan. Iya, tolol sekali saya langsung diusir sama penjaganya. Sampai Nggak jadi healing. Iya, Nggak nggak jadi jadi healing. kenapa lu kayak nggak ke Anyer atau Iya, Ancol. Cengkareng sana Ancol. Ancol. Tapi biasanya. akhirnya gue keliling tuh, gue nggak mau nyerah, gue harus cari nih mana nih pinggiran-pinggiran laut nih. Berarti lu kalau healing sukanya pantai ya? Waktu itu pengen ngeliat kapal aja. Emang di Ancol ada kapal ya? Hah? Ada Kalau sebelum kecil dia ada nih kayak apa namanya? Sebutannya pokoknya ya bukan air laut sih, airnya hijau, tapi itu pinggiran laut, teluk-teluk gitu. Gitu kan. Ada nih kapal-kapal ini, terus ada burung camar gitu kan Rawa-rawa ya? terbang, ya burung kuntul apa burung camar gitu. Iya terbang, wah Oh, healing ya. set healing kan. Gua bikin snapgram, udah pulang. Udah gitu. Snapgram doang udah healingnya. Iya. Beda. Selebgram kan. Iya, udah selebgram. Story. Konten bener. Udah aja pulang nggak bisa. Siapa selebgram? Ada. Artis.
Artis. Seniman. Artis kan? Enggak, terpikirannya gue sombong lagi. Goblok, jangan gitu. Enggak, artis mah emang seniman kan, dia punya lagu. Iya, Punya lagu. Artis, art, seni kan. Kadang gue suka gini kalau tanya, selebgram, aduh bang, apaan sih, gue cuma alang-alang setinggi leher kan gitu, biar merendah kan gitu kesannya. Padahal dalam hati, wah ini orang tahu gua. Nggak bohong, bercanda. Yaudah kalau gitu ya, thank you banget Detia udah mau mampir. sharing cerita ke kita. Ini Detia nih berarti pertama kali ya. Ini pertama kali guest star pertama kita guys. Iya, talent pertama. Semoga kalau misalkan ini kamu semakin sehat. Amin. Kalau kita makin kaya kamu makin sehat. Iya, amin. Nggak ada hubungannya sama kita makin kaya. Keren bakal kasih duit. Ya kita doain semoga makin banyak endorsan. Ya, amin. Ya kan kalau endorsan mah nanti nyerempet bisa bisikin gitu. Kalau endorsan nih nyari circle-nya siapa lagi nih ada di sekitar Iya, gua. gitu ya. Makanya doain baik begitu. Gue jarang main lagi ya. Iya, tiba-tiba ntar ada yang chat Acil aja ya kan. Iya. Cil, utang Cil gitu. Banyak tuh. Acil banyak diutangin. Oh iya, sedih sama Cil kita Cil. Iya, Acil tuh hobinya emang gua kan emang rich gitu kan. Jadi hobi gue tuh kayak Bagus tuh. minjemin. Ini celananya kayaknya punya lu sih bener emang Cil. Bekas story Halilintar nih. Nah, kan emang hobi gue tuh kayak minjemin uang ke orang-orang miskin, orang susah gitu kan. Nah, ya akhirnya gue yang miskin karena mereka nggak ada yang balikin uang yang gue pinjemin, anjing. Aduh, salah banget, Gak salah. apa-apa, nanti diganti sama Allah rezekinya yang lebih banyak. Ya amin. Amin. Tapi nih, gue sebenarnya udah dapat pelajaran dari almarhum bokap gue tuh. Kayaknya jadi closing. Iya, nggak jadi closing. Sedikit. Dari almarhum bokap gue nih, pokoknya jangan minjemin uang ke sembarangan orang, kata abang gue gitu. Oh gitu. Lihat dulu permasalahannya apa. Kalau itu masalah pendidikan, ada orang datang ke gue. Bayar sekolah. Buat bayar sekolah. Kalau lu nggak percaya sama tuh orang, datengin ke sekolahannya. Kalau lagi ada, bantu. Kayak gitu. Karena ngerasain kan yang namanya pendidikan kan sulit. Kadang masalah biaya kan gitu segala macam. Terus kan Udah gede deh, oh. Enggak ya? Orang tua sampai ngutang-ngutang lo nyekolahin. Iya. Udah. Emang kadang kan nih yang saya bilang di introducing kemarin Pak. Nah orang tua udah percaya kita anak sebagai anak nih. Gue udah ngelahirin anak nih. Anak adalah aset. Begitu gede udah disekolahin terus segala macam, kenal pergaulan segala macam. DO rusak. Ya gitu. Akhirnya orang tuanya sama aja kayak lagi kena investasi bodong, tau gak? Kita ini Anaknya nggak bisa ngasilin apa-apa. Nongkrong mabok. Astagfirullahaladzim. Ada waktunya aja. Semua berproses. Emang kalau rezeki orang yang calon rich banget kayak gue itu kan datangnya bukan tepat waktu tapi di waktu yang tepat. Nah, amin. Semoga Detia juga seperti itu ya. Amin. Gak apa-apa hujat aku guys. Rezeki aku makin banyak. Pokoknya intinya what doesn't kill you make you stronger. Semua yang tidak membunuhmu membuatmu kuat. Iya, Apapun betul. itu. Betul. Detia di usia muda udah ditempa nih Cil. Banyak masalah. Apa tadi artinya? Hah? Semua yang Tidak membunuhmu membuatmu membuatmu kuat. kuat. Ya. Rokok bisa membunuhmu. Berarti tidak membuat kita membuat kuat. kita kuat. Iya. Iya. Benar. Tadi sampai mana sih ngomongnya? Pokoknya yang masa muda tiada. Iya, udah dari masa muda sudah ditempa. Semoga nanti ya tinggal metik hasilnya. Betul. Di usia tua udah strong, udah kuat. Angin segede apa? Ya elah, kecil. Dulu Angin. gua udah Angin berhembus itu bukan untuk menggoyangkan pepohonan, Pak. untuk Menguji akarnya. Menguji kekuatan ini akar akarnya. udah kuat nih. Wes. Mau itu pohon adanya di pinggir tebing yang dia tumbuhnya begini nih. Iya, bener-bener. Kalau akarnya kuat nggak bakalan jatuh dia, Pak. Benar. Gila, memang melihat keindahan itu, melihat keindahan air terjun itu nggak bisa dari dalam. Dari mana? Dari luar lah. Kalau dari dalam kan ketiban-tiban air, Pak. Ya udah. Ini nggak closing anjir. Lihat tuh manajer kita. Ini udah. Durasi. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah nongkrong sama podcast Imam yang Wild. Nggak apa-apa lah, nggak subscribe, nggak komen, nggak ini juga nggak apa-apa. Jangan gitu, nanti kita nggak dapat AdSense. Oh iya benar juga. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih Detia. Terima kasih Detia. Sehat-sehat, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Semoga kalian juga. Amin. Pokoknya, oh iya dah, saya Ilyas. Saya Detia.
Farel. Kita pamit, dadah.